Mr. Andrew. Ya, baik. Senang dan bangga Bapak Ibu bisa bertemu dengan Anda lagi pada malam hari ini, di mana malam hari ini kita akan berbagi bagaimana kita memulai bisnis ini dengan benar. Setiap usaha, setiap perusahaan pasti punya strategi. Ya, jadi apapun itu mereka biasanya melakukannya dengan kiat-kiat atau cara-cara, metode yang mereka lakukan, dan ini membuat kita juga bisa belajar dari situ bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis ini. Nah, sama seperti kita merawat sebuah tanaman, tanaman tersebut tidak akan tumbuh dengan maksimal jika waktu awal ditanam itu caranya salah. Dan awal kita melakukan bisnis ini itu perlu sekali kita mengetahui bagaimana cara yang benar menjalankan bisnis ini. Sama seperti begini Bapak Ibu, jika Anda ingin membangun sebuah gedung, pasti Anda harus mempersiapkan perencanaan yang matang. Ya, Anda ingin membangun sebuah rumah atau sebuah bangunan, itu harus dipersiapkan dengan matang. Nah, jika kita salah memulainya, itu berdampak sangat fatal, Bapak Ibu. Ya, salah satu yang kita lihat dari sejarah sampai hari ini, dan itu masih terlihat sampai hari ini, adalah Menara Pisa di Italia. Nah, kalau Anda perhatikan Menara Pisa, menara ini awalnya tegak lurus, Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Karena berjalannya waktu, perlahan tetapi pasti, menara tersebut akhirnya miring, Bapak Ibu. Kenapa bisa miring? Karena kekuatan pondasi tidak bisa menahan beban yang ada di atas. Artinya, pondasi tersebut tidak menyentuh tanah dasar. Dan ini yang akhirnya para insinyur berusaha bagaimana caranya mempertahankan kemiringan Menara Pisa tersebut tidak semakin miring, Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan cara menahan pondasi, memperkuat pondasi sehingga menara tersebut tetap seperti itu sampai sekarang. Tapi apa mau dikata Bapak Ibu, kalau menaranya sudah miring, itu otomatis menara tersebut tidak bisa lagi digunakan. Dilihat dia, dinikmati secara visual ya, tapi mau kita nikmati di dalam, itu sudah tidak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah miring. Karena di awal itu tidak diperhitungkan kekuatan dasar tanahnya. Sehingga berjalannya waktu, tekanan yang terjadi itu dasar tersebut tidak bisa menahan dari beban yang ada di bangunan tersebut. Nah, kita belajar dari sini bahwa kita ingin menjalankan bisnis, kita ingin supaya bagaimana bisnis kita itu kuat dan kokoh. Kita ingin sekali menjalankan bisnis itu untuk long term bisnis. Saya yakin dan saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian bergabung di Magic Life bukan sekedar asal-asalan. Bapak Ibu memutuskan untuk bergabung di Magic Life, saya pikir bukan hanya iseng-iseng. Apalagi Bapak Ibu yang hadir malam hari ini ada 51 orang, Anda benar-benar sudah berkomitmen untuk mau menjalankan ini bisnis. Anda ingin bagaimana supaya bisnis ini benar-benar bisa kita rasakan manfaatnya. Dan ini sangat membantu kita. Bagaimana kita bisa serius untuk menjalankan bisnis ini di masa yang akan datang. Nah, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu, bagaimana kita memulainya, ya, agar supaya dengan cara kita memulainya, dengan cara yang benar, kita bisa memiliki bisnis yang jangka panjang. Sebentar. Oke, apakah slide-nya terlihat, Pak Andrew? Ya, kenapa Pak? Slide-nya terlihat? Enggak terlihat.
Oh, maaf. Sebentar. Sorry. Sebentar, mohon maaf. Ini kelihatan Pak Andrew? Sorry. Belum kelihatan. Belum terlihat ya, sebentar. Oke, sudah terlihat. Oke. Ya, jadi ya, baik. Ya, how to start ya. Jadi bagaimana kita memulai bisnis ini. Jadi ini yang menentukan Bapak Ibu bagaimana kita membangun aset. Ya, jadi kita perlu mengetahui bahwa apa yang kita bangun di sini, apakah hanya sekedar kita jualan, apakah hanya sekedar kita konsumsi produknya, atau memang kita ingin berbisnis. Wang Yuxing bisa mendapatkan penghasilan jutaan bahkan miliaran dalam satu hari. Karena mereka sudah punya konsepnya. Mereka sudah punya dasarnya bahwa mereka membangun sebuah aset yang besar. Mereka membangun sebuah kerajaan bisnis yang besar. Dan itu membuat mereka tidak main-main, Bapak Ibu. Saya melihat bahwa pertumbuhan bisnis mereka dalam 9 bulan di awal, itu mereka, Wang Yuxing dan suaminya, itu bisa mendapatkan penghasilan sampai 45 miliar. Saya bilang, wow, luar biasa. Dan tingkat keseriusan mereka, Bapak Ibu, itu dilihat dari apa, Bapak Ibu? Dari cara pandang mereka. Jadi bagaimana sikap Bapak Ibu terhadap ini bisnis? Anda serius atau tidak, itu ditentukan dengan seberapa besar yang Anda inginkan di sini. Itulah kenapa banyak orang tidak berhasil di bisnis ini, karena mereka menganggap ini bisnis hanya sekedar kumpul-kumpul. Ini bisnis hanya sekedar konsumsi produk. Ini bisnis hanya sekedar jualan. Ini bisnis hanya sekedar rekrut orang. Padahal keliru, Bapak Ibu. Kita bergabung di bisnis ini, kita mau membangun sebuah aset yang besar. Kita mau membangun sebuah kerajaan bisnis yang besar. Pernah nggak Anda membayangkan Anda memiliki 40.000 karyawan, tapi tidak punya perusahaan? Kan keren, Bapak Ibu. Sama seperti Gojek, bisa punya armada motor di seluruh Indonesia, tapi mereka tidak punya armadanya, tetapi mereka bisa mengoperasikan, Bapak Ibu. Grab, ya, Gokar, mereka tidak punya armadanya, tetapi mereka punya asetnya, Bapak Ibu. Mereka punya konsepnya. Dan itulah yang dilakukan oleh kebanyakan pengusaha-pengusaha sekarang. Kalau Anda misalkan contoh, kita mau bepergian, mau cari hotel, kita akan cari di Traveloka. Traveloka, Bapak Ibu, Anda mau cari hotel apa saja di seluruh dunia ada di sana. Padahal mereka tidak punya hotelnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Anda bisa bayangkan kalau suatu saat nanti Bapak Ibu sudah punya aset sekian banyak orang di jaringan Anda.
Dan inilah yang kita mau bangun sekarang. Dan mungkin Anda berpikir, loh saya kan masih sendiri, it's okay. Pak Andrew, Bu Yulia, Pak Willy, Pak Hendy, saya, itu dulu kita memulainya dengan seorang diri Bapak Ibu. Kitanya dulu. Kitanya dulu yakin baru kita bisa mengajak orang bisa lebih banyak di bawah kita. Saya punya jaringan ada hampir 1.500 saat ini Bapak Ibu, karena saya melihat seorang Ibu Yulia, saya melihat seorang Pak Andrew, bahwa mereka punya perkembangan bisnis luar biasa. Jadi saya tinggal mengikuti orang di atas saya Bapak Ibu. Kenapa Pak Andrew bisa punya penghasilan sampai ratusan juta per bulan? Itu karena Pak Andrew melihat Mr. Jason. Kenapa Mr. Jason bisa dapat 5 miliar per tahun? Karena dia melihat uang using, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan konsep Anda. Karena konsep Anda itu tertular nanti dengan perkataan Anda. Tertular nanti dengan apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda lakukan, dan apa yang menjadi kebiasaan Anda, itu menentukan hasil Anda. Dan ini yang membuat begitu banyak orang yang gagal di bisnis ini karena konsep mereka keliru, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda perhatikan, ada dua pola manusia, yaitu ada yang namanya Pipo dan Embro. Ya, bagaimana Pipo, dia ini adalah orang yang tetap bekerja sehari-hari, sama seperti Embro, dia bekerja setiap hari. Tetapi yang membedakan Pipo dibanding Embro setiap hari Senin sampai Jumat, dia bekerja Bapak Ibu. Dia bekerja mengangkat air dari sumber air di pegunungan ke desanya. Setiap hari Bapak Ibu. Ya, setiap hari sampai sore jam 5. Setelah itu dia pulang, dia istirahat, dia ongkang-ongkang kaki, dia santai-santai. Tapi apa yang dilakukan sama Embro? Embro setelah pulang jam 5 sore, dia masih bekerja jam 6 sampai jam 7 Bapak Ibu untuk membangun saluran pipa. Sedikit demi sedikit memang tidak kelihatan. Sampai teman-temannya Embro dan teman-temannya mengatakan begini, Pipo, ngapain kamu seperti itu? Lebih baik pulang istirahat, bro. Lebih baik santai di rumah dengan keluarga. Ngapain kamu capek-capek membangun pipa saluran? Lebih baik yang pasti-pasti aja. Ini kita sudah pasti dapatnya. Dari pagi sampai sore kita bekerja, setelah itu selesai. Tapi Embro tidak memperdulikan itu. Bahkan dalam waktu-waktu tertentu di hari Sabtu dan di hari Minggu yang seharusnya dia pakai untuk keluarganya, Embro terpaksa harus mengorbankan itu. Dia harus mengorbankan waktu dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya. Di mana orang-orang menikmati liburan dengan waktu dengan keluarga, dia terpaksa harus membangun saluran tersebut. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, belum kelihatan Bapak Ibu. Sampai akhirnya masuk di tahun kedua, pipa yang dibangun tadi Bapak Ibu itu sudah selesai. Dan akhirnya pipa tersebut tersambung dari sumber air di pegunungan, itu tiba persis di rumah Pipo. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Setelah 2 tahun dari awal, waktu Pipo membangun salurannya tadi, Bapak Ibu sekalian, dia membayar harga yang luar biasa. Dia harus membayar harga di mana dia diketawain sama teman-temannya, dia harus korbankan waktunya. Teman-temannya asik, santai-santai, kongko-kongko, dia bilang, it's okay, saya mau bayar harga. Dan Anda tahu Bapak Ibu, setelah 2 tahun, waktu saluran pipa tersebut sudah selesai, giliran Pipo yang menikmati hasilnya. Anda tahu Bapak Ibu, hari Senin sampai Jumat, Embro masih harus bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore untuk mengangkat air. Tapi apa yang dilakukan Pipo? Yang dilakukan Pipo adalah dia tinggal membuka salurannya dan air keluar Bapak Ibu. Dia lagi tidur,
dia lagi rekreasi, dia lagi tamasya, dia lagi jalan-jalan, Bapak Ibu, air tetap mengalir di rumahnya, Bapak Ibu. Nah, kita ingin seperti itu. Kita ingin supaya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kehidupan kita sama seperti Pipo. Mungkin saat ini Bapak Ibu sekalian, Anda harus bayar harga. Anda harus presentasi, ya apakah itu online atau offline, tidak ada alasan Bapak Ibu. Anda mengatakan bahwa ini pandemik, ya it's okay, kita bisa presentasi online. Kita bisa home sharing dengan online Bapak Ibu. Dan waktu awal saya menjalankan ini bisnis, 80-90% itu dengan online. Dan tidak ada alasan buat kita untuk tidak berhasil di sini. Karena kita sudah didukung oleh teknologi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini Anda melihat bisnis ini adalah bisnis yang besar, Anda harus serius menjalankannya. Apapun yang Anda harus bayar, harga yang Anda harus bayar, itu sangat-sangat layak Bapak Ibu. Untuk kebebasan 1-2 tahun yang akan datang, Anda akan nikmati hasilnya. Pak Andrew, waktu menjalankan ini bisnis di awal, beliau masih menggunakan paruh waktunya Bapak Ibu. Dan itu dilakukan kenapa Bapak Ibu? Karena beliau mau bayar harganya. Dan beliau sangat-sangat serius menjalankan ini bisnis. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa mari Bapak Ibu, kita serius menjalankan ini bisnis karena kita tahu masa depan kita di depan itu sangat cerah. Kalau kita mengatakan bahwa ada bukti, sudah terlalu banyak bukti. Kalau Anda gabung di grup global Bapak Ibu, tadi Bu Yulia sempat sharing beberapa teman-teman ibu rumah tangga punya penghasilan 1.600.000, ada punya penghasilan 2 juta Bapak Ibu. Itu sangat-sangat logis Bapak Ibu, dan itu kita bisa dapatkan di bisnis ini. Dan selain itu Bapak Ibu sekalian, mohon bantuan untuk di unmute Pak yang lain supaya tidak mengganggu. Tolong kasih co-host ke sini Pak. Sudah Pak, sama Pak Andrew sudah? Yang power system. Oh, oke. Siap. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita perlu komitmen di bisnis ini. Belum Pak, belum dapat Pak. Co-hostnya salah. Sorry. Oh. Yang power system 101 Pak. Udah Pak? Siap, terima kasih. Siap. Ya, saya lanjut Bapak Ibu. Ya, jadi bagaimana kita bisa komitmen di bisnis ini? Ya memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian untuk mempercayai sesuatu yang belum kita lihat. Tetapi berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Itu prinsip Bapak Ibu sekalian. Itu hal yang paling penting yang harus kita tanamkan, bahwa walaupun kita belum melihat, walaupun penghasilan tersebut belum ada di tangan kita, tapi kita percaya bahwa kita sudah mendapatkannya. Nah, beranikah Bapak Ibu sekalian untuk percaya walaupun Bapak Ibu belum melihatnya? Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Ya, dan setelah itu kita perlu fokus menjalankan ini bisnis. Berapa lama kita membangun pondasinya Bapak Ibu? Hanya 1 paling lambat 2 tahun. Kalau Anda sudah menjalankan bisnis 1-2 tahun yang akan datang, niscaya pondasinya sudah selesai, aset Anda sudah terbentuk, passive income Anda akan dapatkan di bisnis ini. Target kita adalah 5 juta per hari Bapak Ibu. 5 juta per hari artinya Anda sudah punya penghasilan per bulan itu 150 juta. Wow, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan
Setelah Anda sudah melakukan bisnis ini dengan serius, dengan komitmen, dengan fokus, Anda tinggal menduplikasikannya, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, downline Anda mengikuti apa yang Anda lakukan, bukan yang Anda katakan. Sekali lagi, downline Anda, orang-orang di jaringan Anda mengikuti apa yang Anda lakukan, bukan apa yang Anda katakan. Artinya apa? Anda harus menjadi role model. Anda harus menjadi contoh, Bapak Ibu. Anda harus jadi trendsetter. Anda harus jadi pusat, Bapak Ibu. Kalau Anda tidak muncul, Anda tidak jadi pemimpin, Bapak Ibu, Anda tidak akan bisa mempengaruhi orang di bawah Anda. John C. Maxwell mengatakan bahwa kepemimpinan itu berbicara tentang katup. Kalau katup Anda tidak dinaikkan, Bapak Ibu, Anda tidak bisa mempengaruhi orang yang ada di atas Anda. Caranya bagaimana? Anda harus naikkan katup Anda sehingga Anda bisa mempengaruhi lebih banyak orang. Itulah kenapa di bisnis ini bukan hanya sekedar kita jualan, rekrut orang, tapi kita membangun, improve the people. Kita mengembangkan manusianya, kita meningkatkan sumber dayanya. Bagaimana menjadi manusia yang mandiri, disiplin, dan bisa menjadi seorang pemimpin yang sukses di bisnis ini. Itu tujuan akhir dari sekolah bisnis kita, Bapak Ibu. Itulah yang kita inginkan, bahwa kita bersama-sama di komunitas Power System 101 ini, kita belajar bersama-sama, kita bertumbuh bersama-sama, dan kita berbuah bersama-sama. Dan Bapak Ibu, setelah Anda sudah lakukan itu, Anda bisa menduplikasikan itu kepada jaringan Anda. Kalau Anda bisa mencetak orang di bawah Anda lebih hebat dari Anda, that's really, really good. Artinya Anda sebagai pemimpin yang berhasil. Karena ciri-ciri orang sukses di bisnis ini adalah dia mensukseskan orang di bawahnya, baru dia akan sukses. Seorang Pak Stefanus di awal menjalankan bisnis ini, memang di awal saya tidak presentasi beliau, yang saya presentasi temannya, Bapak Ibu. Saya presentasi temannya, beliau yang nyantol, Bapak Ibu. Dan beliau mengatakan saya mau join. Akhirnya temannya terpaksa join, Bapak Ibu. Tapi dalam perjalanannya waktu, kita membangun awal di dalam base camp, di dalam home meeting. Kita bangun di situ selama 2 bulan, di situ digembleng, Bapak Ibu. Di situ Pak Stefanus belajar bagaimana bisa menguasai produknya, sistemnya, marketing plan, dan sebagainya. Selama 2 bulan, di situ adalah masa pendadaran. Dan Anda tahu, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Setelah itu, Pak Stefanus lari sangat-sangat kencang sekali. Saya bilang, wow, that's good. Berhasil. Setelah itu, Bapak Ibu, berapa lama kemudian, ya syukur kepada Tuhan, saya menemukan diamond berikutnya, namanya Pak Mampuono. Ya, ini pun juga membutuhkan waktu, Bapak Ibu, untuk memoles beliau. Dan dalam 1 bulan, Bapak Ibu, penghasilan beliau lebih besar daripada yang saya dapatkan. Saya waktu di bulan pertama saya dapat hanya 15 juta, beliau mendapatkan 20 juta. Saya bilang, that's good. Artinya, kita sebagai pemimpin berhasil mencetak orang-orang di bawah kita, Bapak Ibu. Nah, ini yang kita inginkan. Jadi bagaimana secepatnya Anda kuasai, Anda secepatnya menjadi core person, nanti akan bahas di belakang, secepatnya menjadi core person, menjadi orang inti di bisnis ini, dan duplikasikan. Jangan terlalu lama pegang tongkatnya, Bapak Ibu. Segera delegasikan. Segera duplikasikan kepada orang-orang di bawah Anda. Sehingga apa? Sehingga orang-orang di bawah itu bisa cepat regenerasi. Saya melihat jaringan Ibu Yulia, itu ada beberapa ibu-ibu di sana, Ibu Indah, ada Bu, saya lupa namanya tadi, Ibu Mena kalau nggak salah. Minha. Oh, Ibu Minha, ya, Ibu Minha. Ibu Rina, ya. Ya, Ibu Rina. Mereka adalah orang-orang baru yang punya kerendahan hati untuk belajar dan langsung duplikasi, Bapak Ibu. Jadi intinya adalah secepatnya kuasai, paling lambat kalau bisa, itu paling lambat 3 bulan Anda sudah expert kalau bisa. Lebih cepat lebih baik, Bapak Ibu. Setelah itu sambil Anda menguasai, Anda sudah mengajak orang di jaringan Anda untuk menduplikasikan hal yang sama. Jadi tidak perlu tunggu 3 bulan selesai baru Anda mau mengajak yang lain, nggak perlu.
yang menarik di sini, Anda bisa beriringan, bisa belajar bersama-sama. Anda bisa belajar bersama-sama dengan upline Anda bisa belajar bersama-sama dengan downline Anda. Untuk apa? Mempercepat duplikasi, Bapak Ibu. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena kita berbicara tentang bisnis, otomatis orientasi kita adalah penghasilan. Kita di sini adalah ingin penghasilan, bagaimana supaya dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, kita bisa dapat penghasilan. Nah, Bapak Ibu, waktu Anda bergabung di bisnis ini, segera konsultasi dengan upline aktif Anda dan bicarakan berapa penghasilan yang Anda inginkan. Karena begini, kalau Anda tidak punya tujuan, Anda akan muter-muter di situ. Anda bisa bayangkan kalau Anda naik taksi dan ditanya sama pengemudinya, "Bapak mau kemana, Pak?" "Aduh, saya kurang tahu. Terserah Bapak deh, mau bawa kemana." Kan bingung, Bapak Ibu. Sama dengan upline Anda. Upline Anda menanyakan kepada Anda, "Pak, ayo Pak, mau berapa Pak per hari Pak? Mau 500, 1 juta, 2 juta, 5 juta?" Ya. Dengan begitu Bapak Ibu, kita bisa membantu Anda untuk mengarahkan Anda. Bisa mengarahkan Anda bagaimana supaya Anda bisa mencapai target-target yang Anda inginkan tadi. Sebagai contoh, Anda mau dapat 500.000 per hari. Bagaimana caranya? Nanti akan di training khusus Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya Anda bisa dapatkan bonusnya 500.000 per hari, 1 juta per hari, 2 juta per hari, 5 juta per hari. Prinsipnya begini Bapak Ibu. Kalau Anda setia pada perkara kecil, Anda akan diberikan perkara yang lebih besar. Sekali lagi, kalau Anda setia pada perkara kecil, Anda akan diberikan perkara yang lebih besar. Kalau Anda setia pada bonus kecil, Anda setia dapatkan 500.000 per hari. Suatu saat Anda akan dapatkan 1 jutanya, Bapak Ibu. Setelah Anda konsisten di 1 jutanya, Anda akan dapatkan 2 jutanya. Setelah Anda konsisten di 2 jutanya, Anda akan dapatkan 5 jutanya. Dan target kita untuk mendapatkan 5 juta ini paling lambat 2 tahun yang akan datang. Dalam arti setelah kita bergabung. 2 tahun setelah kita bergabung, paling lambat Bapak Ibu. Ini kita sudah punya programnya, kita sudah punya kurikulumnya, kita sudah atur sedemikian. Bagaimana dalam 2 tahun Anda dapatkan 5 jutanya Bapak Ibu. Wow. Anda tinggal ikuti Bapak Ibu. Dan inilah yang membuat kita bisa berhasil kalau Anda tentukan di awal. Bagi Anda yang belum menentukan target Anda, silakan tulis di kolom chat. Berapa penghasilan yang Anda inginkan 1 hari? Bebas Bapak Ibu, jangan karena tidak enak sama upline atau sama downline. No. This is the real business. Supaya upline Anda juga bisa melihat Bapak Ibu. Ya, ini adalah tanggung jawab sebagai seorang upline waktu Anda bergabung di jaringannya. Bagaimana Anda sukses? Karena kita sukses kalau kita mensukseskan di bawah kita. Silakan Bapak Ibu, Anda ketik sesuai dengan target Anda masing-masing. Berapa penghasilan per hari? Ya, rata-rata ya. Kalau sudah rata-rata berarti kalau bicara 1 juta berarti udah 30 juta. Kalau 2 juta berarti sudah 60 juta. Kalau 5 juta berarti setiap bulan minimal 150 juta. Kalau Anda ambil 500.000 berarti penghasilan Anda setiap bulan itu 15 juta. Ya, silakan. Oh, baik Pak Sudirno 5 juta per hari. Wow, keren. Bu Atin 1 juta. Ya, Pak Ibu Wiwit 1 juta per hari. Wow. Ada yang lain Bapak Ibu? Ibu Aida 2 juta. Maaf kalau saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pak Roni 5 juta. Wow, keren. Pak Juliono 2 juta. Wow. Ibu Yulia. Wow, keren. 5 juta. Ibu Arianti 5 juta. Wow, keren. Ibu Astuti 1 juta. Wow, keren. Ibu Linda 5 juta. Oke, thank you Bapak Ibu sekalian. Ya. Pastikan Bapak Ibu Anda catat itu dan jadikan itu sebagai motivasi Anda. Kalau perlu, Anda tulis 500.000, 1 juta, 2 juta per hari, tempel di dinding. Tempel di pintu. Ya, di dalam kamar kita kan, bagian dalam kan,
Anda bisa tempelkan di situ. Jadi setiap kali Anda bangun, Anda lihat, wow, 2 juta per hari. Itu terafirmasi, Bapak Ibu. Itu membuat Anda, energi Anda, itu tuh akan akan mendukung Anda, Bapak Ibu. Dan itu membuat Anda bisa mewujudkan itu semuanya. Itu yang pertama. Nah, setelah kita sudah memiliki target tadi, kita mau 500, 1 juta, 2 juta, 5 juta, kita harus action. Kita harus tentukan target kerjanya. Kenapa? Kalau kita punya impian, tetapi tidak bekerja, itu yang namanya ngimpi. Ya, tapi kalau kita punya impian dan kita kerja, Bapak Ibu, kita bisa mendapatkan impian tersebut, Bapak Ibu. Ya, makanya ada tagline mengatakan bahwa gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, tetapi kamu tetap bisa menyentuh bumi. Kamu tetap bisa action. Nah, apa actionnya kita, Bapak Ibu? Action kita itu ada beberapa tahap. Ada harian, ada mingguan, ada bulanan. Sehingga kita bisa mengetahui apa kegiatan kita hariannya kita, Bapak Ibu. Bagi Anda yang bekerja, bekerjalah secara profesional. Jangan korupsi waktu. Bekerjalah sesuai dengan jam kerja Anda. Setelah Anda bekerja, Anda jalankan magic life. Kayak si Pipo tadi dan Embro, Bapak Ibu. Anda jalankan aja sambil bekerja, bangun aset, bekerja, bangun aset, bekerja, bangun aset. Bagi kita yang sudah full time seperti saya, wah, that's good. Anda punya waktu pagi sampai malam, Bapak Ibu, untuk jalankan. Waktu saya pertama kali dengar informasi ini dari Bu Yulia, itu saya nggak bisa tidur, Bapak Ibu. Ya, saya butuh waktu untuk menganalisa, merancang, dan sebagainya. Dan akhirnya satu titik saya putuskan, this is my time, I must action. Saya harus action. Dan betul Bapak Ibu, dari pagi saya bangun, ya kita berdoa dulu, saat tidur dulu. Setelah itu, dari pagi, siang, sampai malam itu presentasi, apakah itu online, offline. Ya, lebih banyak online waktu itu. Dan akhirnya berhasil, Bapak Ibu. Tentukan. Bapak Ibu sekalian, Anda tidak usah khawatir kalau Anda belum bisa full time. Karena ada banyak orang full time tapi part hard. Lebih baik Anda part time tapi full hard. Walaupun Anda separuh waktu tapi Anda sepenuh hati. Itu jauh lebih penting daripada Anda sepenuh waktu tapi cuma separuh hati. Ada angin timur ke timur, ada angin barat ke barat, ada angin utara ke utara, nggak punya pendirian. Ingat di awal tadi, Bapak Ibu, apa yang Anda lakukan itu tertransformasi ke bawah Anda. Mata air yang keruh tidak mungkin menghasilkan air yang jernih, Bapak Ibu. Tapi mata air yang bening pasti menghasilkan air yang bening. Berkat itu turun dari atas, Bapak Ibu, bukan dari bawah, bukan dari samping, dari atas. Kalau kita main-main, kita tidak serius, kita tidak benar-benar di bisnis ini, Anda tidak usah ngomong, di bawah Anda pun juga nanti itu akan kacau dan bisa buyar, Bapak Ibu. Karena ini bisnis integritas. Jadi, apa yang Anda lakukan harian, apa yang Anda lakukan mingguan, apa yang Anda lakukan bulanan, itu semua sudah terschedule, Bapak Ibu. Apa itu, Bapak Ibu? Ya presentasi, ya online offline atau one on one. Setiap minggu Anda bisa bikin table talk beberapa kali. Ya, saya melihat di kegiatan di jaringan Bu Yulia di Bekasi itu sangat rajin membuat home sharing, ya latihan di sana, grup presentasi, bagaimana melatih rekan-rekan untuk bisa menguasai presentasi. This is the most important. Ingat, kita pebisnis. Pebisnis itu harus menguasai produknya. Pebisnis itu harus menguasai bisnisnya. Jangan berbisnis kalau Anda nggak siap menguasai produknya, nggak siap menguasai bisnisnya. Jangan, Bapak Ibu. Lebih baik memakai produk saja. Tapi kalau Anda mau serius jadi pebisnis, kuasai produknya, kuasai marketing plan-nya, kuasai caranya. Latihannya di mana? Ya di home sharing, ya di home meeting, di home presentation, Bapak Ibu. Dan setiap bulan, ya kita juga ada OPP, dan setiap bulan kita bisa melakukan NDT. Dan itu kita bisa lakukan, Bapak Ibu, ada duplikasinya, ada trainingnya. Jadi nobody is perfect. But the perfect is proses, Bapak Ibu.
Inilah yang membentuk kita. Inilah yang membuat kita menjadi bibit unggul, menjadi buah yang matang di atas pohon, bukan buah yang karbitan, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, Anda perhatikan di kanan bawah, di situ dikatakan bahwa semakin besar target hasil yang Anda ingin capai, berarti semakin besar pula target kerja yang harus Anda lakukan. Berbanding lurus, Bapak Ibu. Ingat, Anda mau membangun bangunan 3 lantai, ya pondasinya segini. Anda mau 10 lantai, ya pondasinya segini. Anda mau 100 lantai, pondasinya lebih dalam. Berbanding lurus. Tidak ada bangunan gedung, itu pondasinya dangkal. Nggak ada, Bapak Ibu. Semua bangunan pencakar langit, itu pondasinya sangat tajam, sangat dalam. Tiang pancangnya sangat dalam, Bapak Ibu. Sampai menyentuh tanah dasar, tanah keras. Baru dibangun, Bapak Ibu. Sama seperti di bisnis ini. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda ingin dapat hasil besar, kerjanya juga harus besar. Nah, buat agenda Bapak Ibu sekalian, buat perencanaan, karena kita semua sama, kita sama-sama punya 24 jam sehari, tidak ada yang 25 jam atau 23,5 jam, nggak ada. Semua sama, 24 jam. Dan kalau kita bagi, ini ada polanya Bapak Ibu. Polanya adalah pakai prinsip 8-8-8. Apa itu? 8 jam kita pakai untuk istirahat, untuk tidur, 8 jam untuk kerja, ya Anda sebagai guru atau sebagai profesional, atau ya apapun profesi Anda. 8 jam yang lain itu Anda bisa gunakan sebagai hobi, keluarga, pekerjaan sampingan Anda. Kan saat ini Anda bekerja, atau Anda bekerja, tapi Anda juga punya usaha atau kerjaan sampingan. Nah, gunakan waktu 2-3 jam sehari dari 8 jam lain-lain tadi. Atau Anda bisa kombinasikan dengan 8 jam istirahat Anda. Sama seperti yang Pak Andrew lakukan. Ya, beliau mengorbankan waktu tidurnya kadang-kadang sampai jam 1. Saya pernah telepon itu jam 1 sampai setengah 2, beliau masih melek, Bapak Ibu. Ternyata masih bikin tagline buat ini, apa namanya itu, bikin flyer untuk dibagikan, ya ngedit data dan sebagainya. Wow, luar biasa. Kita harus bayar harga, Bapak Ibu. Anda harus Anda harus korbankan waktu juga mungkin dengan keluarga, hobi, pekerjaan sampingan kita. Dan semakin besar waktu yang kita investasikan, maka semakin cepat juga kita akan sukses di sini. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan di bisnis ini itu kita investasikan untuk bisnis jangka panjang kita. Bapak Ibu, ada suatu hari ada seorang musafir itu berjalan di padang gurun sampai dia menemukan oase di sana, dan dia berhenti di sana, dan dia sangat kaget karena dia menemukan ada sumur di situ, ada pompanya. Itu sumur artesis, Bapak Ibu. Jadi pompanya pompa artesis. Nah, waktu dia lihat di situ, wow, ada air, ada segentong air di situ, dia mau langsung minum. Tapi dia tidak buru-buru minum karena di atas gentong itu, Bapak Ibu, ada tulisan, jangan sekali-kali Anda minum. Jangan sekali-kali Anda minum. Karena kalau Anda minum, Anda akan kehabisan air. Orang itu bingung, musafir itu bingung, kenapa? Dia sangat haus bersama dengan rombongannya, dengan ternak-ternak yang mereka bawa, Bapak Ibu sekalian. Tapi dia percaya dengan tulisan tadi. Karena dia tahu ini orang yang menulis adalah orang yang sudah pernah lewat sebelumnya. Dan betul Bapak Ibu sekalian, dia gunakan air di gentong tadi, Bapak Ibu, untuk memancing atau menimba air di pompa artesis tadi, Bapak Ibu. Dan dia pompa, nggak keluar, dia pompa, nggak keluar, belum keluar, dia mulai ragu. Apa benar nih? Benar nih keluar air. Wah, akhirnya dia pompa lagi, dan akhirnya airnya keluar, Bapak Ibu sekalian. Anda tahu Bapak Ibu, dia bisa mandi, dia bisa punya bekal dan sebagainya, bisa melanjutkan perjalanan sampai di tujuan. Apa ilustrasi dari bisnis ini? Ilustrasinya adalah, beranikah Anda menginvestasikan apa yang ada pada Anda sekarang? Ya waktu, ya uang. Anda mengeluarkan uang 2 juta, 10 juta, itu Bapak Ibu sekalian, kita bisa investasikan itu. Kenapa? Karena kita mau mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar di masa yang akan datang. Dan itu kita tidak lakukan lama-lama, Bapak Ibu, hanya 2 tahun. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Saya minta tolong bisa di-mute. Ya, oke. Ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian kita bekerja dengan skala prioritas? Bapak Ibu, prioritas itu ada 4.
Penting dan mendesak, penting tapi tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, ya, tidak penting dan tidak mendesak. Nah, Anda harus menyesuaikan kerja Anda ini penting dan mendesak di bisnis ini. Nah, prioritas kita itu dimulai dari pertemuan yang skala besar, baru dari skala sedang dan kecil. Artinya apa, Bapak-Ibu sekalian? Anda lihat, kalau ada pertemuan yang lebih besar, misalkan ada OPP, jangan buat home meeting, apalagi one-on-one, di waktu yang sama. Itu keliru, Bapak-Ibu. Karena kita harus fokus di pertemuan yang lebih besar. Karena di pertemuan yang lebih besar, itu momentumnya, itu auranya jauh lebih besar, Bapak-Ibu. Atau misalkan, tim Anda sedang melakukan home meeting. Anda sudah tahu home meeting itu, grup Anda bisa hadir di situ, tapi Anda tidak hadir di situ. Anda justru bikin pertemuan one-on-one, itu keliru. Ya kalau bisa Anda dukung home meeting tersebut supaya Anda bisa sukses bersama-sama. Jadi prioritasnya dari pertemuan yang lebih besar. Dan sebisa mungkin Bapak Ibu, Anda memiliki pertemuan itu, ya presentasi sebanyak mungkin, itu mendapatkan irisan. Artinya irisan itu apa? Sebanyak mungkin tim di bawah Anda bisa bantu. Sehingga apa? Sehingga Anda bisa mengerjakan sesuai dengan prioritas, mana jalur, ya jalur kiri dulu atau jalur kanan yang Anda bisa bantu Bapak Ibu. Ya apakah itu melalui online, apakah itu melalui di pertemuan atau ya home meeting, seperti itu. Ya, jadi Anda bisa lakukan secara tim. Ya, presentasi one on one yang Anda bisa lakukan table talk, ya bisa online online atau offline, bisa dikerjakan sendiri Bapak Ibu. Nah, siapa yang Anda presentasi? Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung 1 bulan ini, mohon kesediaannya untuk mengetik angka 123. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung, ya maksudnya 1 bulan ini, mohon ketik angka 123. Oke, baik. Sambil Anda mengetik Bapak Ibu, di sini ada yang namanya SP Bapak Ibu. Ini hati-hati, karena kalau Anda salah di sini, ini bisa buyar Bapak Ibu. Dan kebanyakan orang berhenti di awal karena salah mendiagnosa. Jadi SP ini adalah skala prioritas di mana Bapak Ibu bekerja sesuai dengan porsinya. Nah, kita akan lihat di sini. Jadi kalau bagi Anda yang baru bergabung 1 bulan, ya ini ada tabel Bapak Ibu. Anda nanti bisa tulis nama prospek Anda. Alamatnya, nomor handphonenya, di situ ada kolom F, A, S, T, dan SP. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Maksudnya adalah tujuannya supaya Bapak Ibu nanti bisa mendiagnosa di awal siapa orang-orang yang Anda presentasi, siapa yang nggak boleh. Bukan Anda tidak bisa, tetapi Anda belum punya kapasitas karena Anda belum menguasai produknya, sistem, dan strateginya. Nah, misalkan finansialnya berapa? Finansialnya disesuaikan dibanding dengan diri Anda. Ambisinya, supel atau teachable, itu dibandingkan dengan Anda. Kalau seandainya itu kurang dari Anda, berarti Anda kasih poin 1. Kalau misalkan dia sama dengan Anda, itu Anda kasih poin 2. Kalau misalkan itu lebih dari Anda kasih poin 3. Contoh, nama si A, ya dia punya finansial lebih dari saya kasih poin 3. Ya, ambisinya lebih dari saya kasih poin 3. S-nya supel lebih dari saya kasih poin 3. Teachable lebih dari saya kasih poin 3. SP-nya dijumlahkan, jumlahnya 12. Nah, kalau SP-nya 12, 10 sampai 12, itu jangan sekali-kali Anda presentasi. Berikan kepada upline aktif Anda, baik online atau offline, untuk mempresentasikan. Kenapa? Karena ini 75% akan bergabung, Bapak Ibu. Ini sudah ibaratnya mereka ini potensi bergabungnya itu sudah sangat besar. Kalau misalkan dia SP-nya 7 sampai 9, ini pun juga perlu didampingi oleh upline Anda supaya bisa membimbing Anda karena ini kemungkinan bergabungnya 50-50. Nah, yang SP-nya 4, misalkan contoh si D. Si D finansialnya 1, ambisinya 1, ya supelnya juga 1, ya teachable-nya keras kepala jadi 1, dijumlah jadi 4. SP-nya 4. Nah, pertanyaan saya, perlu nggak upline Anda untuk presentasi? Nggak perlu, Bapak Ibu.
Yang siapa yang presentasi? Ya Bapak sama Ibu. Pak, saya belum menguasai, nggak apa-apa. Saya belum tahu produknya, nggak apa-apa, baca aja. Saya belum menguasai, nggak apa-apa. Justru, perhatikan ya, justru SP 4-6 jadikan sebagai latihan presentasi. Sekali lagi, SP 4-6 jadikan sebagai latihan presentasi. Dia mau join, nggak join, Anda salah atau tidak salah ngomongnya, nggak masalah Bapak Ibu. Karena kemungkinan dia tidak akan join itu sekitar 80-90%. Bahkan mungkin tidak akan join Bapak Ibu. Jadi, jadikan itu sebagai Anda latihan presentasi. Tapi, kebiasaan kebanyakan orang itu dibalik Bapak Ibu. Nah ini yang keliru. SP 10-12 itu dipresentasi sendiri Bapak Ibu. Nah orangnya ini kemungkinan bergabungnya kan tinggi sekali. Tapi karena Anda belum menguasai produknya, ditanya jawabnya AIUEO, di waktu ditanya bagaimana sistemnya, dari mana dapat bonusnya, kok bisa begini, kok bisa begono dan sebagainya, Anda mulai kelimpungan dan Anda sudah mulai keringat dingin dan akhirnya ya seperti yang kita tahu akhirnya gagal semua, failed semua, dan nggak ada SP 10-12-nya join. Nah, tapi lucunya Anda punya teman SP 4-6, Anda minta upline Anda untuk presentasi. Ya mau Bu Yulia, mau Pak Andrew, mau saya, mau Pak Stefanus, mau Pak Mampono, ya Ibu Reni, Pak Willy, Pak Hendy yang presentasi. Kalau SP-nya 4-6, Bapak Ibu hampir dipastikan tidak akan join. Itulah kenapa kebanyakan orang bergabung di bisnis ini di awal salah memulainya Bapak Ibu. Itulah banyak yang kecewa. Kenapa? Karena dia bilang, wah ini bisnis bukan bisnis saya tidak berbakat, saya tidak bisa, saya sudah presentasi bla 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 dan sebagainya, tidak ada yang bisa tidak ada yang join dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau Anda tahu caranya, niscaya Anda akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal di bisnis ini. Jadi intinya Bapak Ibu, ini daftar nama Anda di handphone ini akan berubah menjadi daftar nama aset, menjadi DNA. Sekarang masih daftar nama. Tapi kalau Anda sudah rubah menjadi daftar nama aset, inilah aset Anda Bapak Ibu. Inilah yang akan nanti membuat Anda punya jaringan ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, dan jutaan Bapak Ibu. Dan ini perlu bekerja sama dengan upline Anda, segera konsultasikan Bapak Ibu. Ya bagi Anda yang baru, segera tanyakan kepada upline aktif Anda. Karena Anda memulainya dari sini. Ya tadi kita memulai impian, ya itu artinya Anda punya fokus tujuan di situ dan eksekusinya di sini Bapak Ibu. Dan bagian Anda di awal hanya ini. Jangan coba-coba presentasi kecuali SP 4-6. Karena itu bukan bagian Anda. Bagian Anda adalah bikin daftar nama sebanyak-banyaknya. Kalau Anda sudah punya daftar nama banyak, kita upline akan bantu Anda dengan senang hati Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk di dalam 7 kebiasaan core person. Ya, jadi ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang Bapak Ibu nanti akan lakukan. Jadi apa yang kita kebiasaan itulah yang membuat nanti kita memiliki karakter. Yaitulah nanti membuat kita akhirnya bisa menghasilkan sesuatu. Nah, kebiasaan ini apa Bapak Ibu? Ya pertama, ya pekerjaan kita adalah apa? Presentasi. Ya bercerita, presentasi. Presentasi berapa kali ya? Kalau bisa 15 kali per bulan, artinya ya 2 hari sekali Bapak Ibu. Ya, memakai minimal 1 jenis produk. Ingat, Anda pebisnis, bukan penjual. Ya, pebisnis itu harus pakai produknya Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya dia bisa bercerita. Anda bayangkan kalau seumpama misalkan Anda presentasi seseorang dan Anda tidak kelihatan fit. Dan Anda berbicara tentang produk kesehatan. Apa kata mereka Bapak Ibu? Ya mereka akan menjadi ragu dan sanksi Bapak Ibu. Tapi kalau Anda pakai ya Naturini ya, setiap hari Anda minum Selner dikombinasi Bapak Ibu, oh, Anda charming gitu ya. Anda tampak fresh, tampak segar. Wah, orang bilang wah, berarti bukti bercerita Bapak Ibu. Bukti apa yang dilihat itu yang membuktikan gitu loh bahwa wow luar biasa produknya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah kenapa, ini Anda perlu tahu ya, itulah kenapa perusahaan kita membagi bonus kita itu dalam 2 bagian. 80% dalam bentuk cuan, dalam bentuk uangnya, dalam bentuk cash-nya, e-wallet-nya, dan 20% dalam bentuk produknya, redemption. Ya, kata umumnya redemption itu adalah tukar produk. Dan kita bisa mendapatkan sampai 1 bulan itu 20 box, 10 box Selner, 10 box Natur ini kita bisa tukar setiap bulan, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, tujuannya apa? Ya tujuannya ini, supaya kita dan keluarga kita sehat, Bapak Ibu. Supaya kita dan keluarga kita itu bisa benar-benar bercerita dari hati kita. Kita bercerita bukan kata orang, kata tetangga, kata upline, kata dan lain. No, kata saya dan keluarga saya. Di awal waktu saya pertama kali bertemu dengan Ibu Yulia, saya langsung ditabur mata saya. Dan saya melihat pandangan saya sangat jernih. Saya bilang, wow, this is the really good business opportunity. Kenapa? Karena hanya sedikit saja kita sudah bisa memberikan kesaksian, Bapak Ibu. Dan kita bisa closing on the spot. Kenapa? Karena kekuatan produknya, Bapak Ibu. Dan ketiga, Anda perlu melayani pelanggan. Ya, layani pelanggan orang-orang yang mungkin lagi saat ini dalam sedang terapi kesehatan, ya mereka lagi sakit, nggak apa-apa Bapak Ibu, kita layani mereka. Ya, mereka yang hanya sebagai konsumen, itu kita perlu layani. Tapi ingat, jangan terjebak di jualan. Ya, jangan dibalik Bapak Ibu. Ya, ini bagian dari pelayanan kita, melayani pelanggan. Jadi jangan bilang, wah, Pak Yobet itu ngajarin kita nggak boleh jualan, nggak keliru Bapak Ibu ya. Kita tetap melayani pelanggan, kita tetap juga bisa jualan, tetapi bukan itu fokusnya. Anda fokusnya membangun aset, membangun manusianya seutuhnya. Ya di dalamnya ya kita layani pelanggan. Yang keempat, baca buku positif Bapak Ibu. Ya 15 menit sehari. Jangan kita pikirkan investasi dari kerongkongan ke bawah Bapak Ibu ya. Kita perlu ke atas juga. Ya kita perlu bagaimana kita membaca hal-hal yang positif sehingga pikiran kita positif. Saya pernah baca satu buku, dia katakan bahwa bagaimana masa depan Anda 5 tahun yang akan datang ditentukan oleh 2 hal. Pertama, buku apa yang Anda baca. Yang kedua, dengan siapa Anda berteman. Jadi, carilah komunitas yang positif Bapak Ibu, karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Carilah literatur positif, baca Bapak Ibu untuk menambah perbendaharaan Anda supaya Anda semakin positif. Cari lingkungan positif Bapak Ibu, semakin kita bergesek satu dengan lainnya. Wow, luar biasa. Saya mohon Bapak Ibu, Anda yang ada di grup global, ya ada sekitar 250 orang di situ, ayo aktif di sana. Sharing, respon. Itu bentuk bagaimana kita membangun komunitas Bapak Ibu. Bagaimana kita tahu Anda di situ kalau Anda tidak respon Bapak Ibu. Minimal Anda kasih emoji jempol atau apa dan sebagainya. Di situ menunjukkan bahwa kita ada interaksi Bapak Ibu. Kita perlu membangun hubungan karena ini bisnis manusia. Jadi kita perlu membangun interaksi satu dengan yang lainnya. Waktu gini ya, saya mau kasih rahasia ya. Waktu Anda memotivasi seseorang, sebenarnya Anda sedang memotivasi diri Anda. Anda sedang membangun diri Anda. Waktu Anda merespon orang, itu sebenarnya Anda sedang membangun diri Anda. Jadi jangan biasakan tertutup, jangan biasakan diam, jangan biasakan introvert, jangan biasakan hanya menunggu. Cobalah untuk aktif. Tidak perlu aktif jadi pembicara Bapak Ibu. Itu ada waktunya nanti. Anda aktif komen di grup, respon ya kalau Pak Andrew posting atau Bu Yulia posting, respon Bapak Ibu. Say, wow luar biasa, thank you, wah semangat. Kan enak. Anda bayangkan kalau seandainya ada 10, 100 orang, wow luar biasa, dahsyat, wah betapa dinamisnya grup kita Bapak Ibu. Nah itu yang kita harapkan. Kelima, mendengarkan e-learning power system. Ya kita akan buat rekamannya nanti Bapak Ibu ya dari Power System 101. Nanti kita akan berlangganan sehingga Bapak Ibu lagi masak ya atau lagi di rumah, lagi santai atau lagi di mobil, Anda bisa dengarkan sambil belajar Bapak Ibu ya. Hadir di setiap pertemuan online atau offline Power System 101. Saya tidak bilang hadir di beberapa. Usahakan di setiap. Pak, saya ada halangan Pak, ada teman menikah, atau ada keluarga menikah, atau ada anak sakit dan sebagainya. It's okay. Ya, kita kan juga bukan sesuatu yang saklek gitu loh.
Tapi jangan begini, sudah tahu ada OPP, ya seperti sekarang, ya santai-santai, kerjakan hal yang di luar sana, ya itu sama dengan Anda tidak menghargai bisnis Anda. Sebenarnya begini, cara paling gampang melihat orang menghargai bisnisnya dengan cara dia mensikapinya, Bapak Ibu. Bagaimana dia rutinitas sehari-hari, itu menentukan bagaimana dia respect terhadap bisnisnya. Nah, kalau seseorang sudah tidak respect dengan bisnisnya, jangan harap hasil akan datang. Karena kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil, Bapak Ibu. Jadi pastikan Anda benar-benar itu menghargai, Bapak Ibu, menghargai pertumbuhannya. Jadilah good team player. Apa itu good team player? Jadi tim yang solid, Bapak Ibu. Ya, bertanggung jawab atas bisnis Anda sendiri. Ini bisnis bukan bisnis upline Anda, bukan bisnis downline Anda, apalagi crossline Anda. Jadi nggak usah cerita-cerita bisnis pada crossline. Lu tahu nggak? Saya kemarin tuh diginiin loh sama upline gue. Lu tahu nggak si A begini loh, si gitu-gitu loh. Nggak perlu, Bapak Ibu. Anda nggak perlu curhat ya ke tetangga atau ke crossline. Dia tidak punya kepentingan dengan Anda. Yang rugi Anda sendiri. Kalau Anda ada masalah, segera ke upline aktif Anda, bukan ke crossline Anda. Menjadi tuan rumah di setiap pertemuan power system. Ya, datang paling awal, pulang paling akhir. Jangan dibalik, datang paling akhir, pulang paling awal. Ya, jadi milikilah rasa memiliki ya terhadap pertemuan, termasuk malam hari ini. Ya, saya berharap ada 67 orang yang bertahan ya. Saya berharap bahwa Anda benar-benar serius, Bapak Ibu. Masa depan kita sangat cerah di sini. Ya, Wang Yuxing sudah membuktikan 2 miliar per hari, Pak Endro sudah 150 sampai 200 juta per bulan, ya. Bu Yulia udah 70-80 juta per bulan. Wow. Luar biasa, Bapak Ibu, ini masa depan kita. Ya, miliki goal tertulis, Bapak Ibu, dan bekerjalah berorientasi pada goal tadi. 500.000, 1 juta, 2 juta, 5 juta, orientasinya ke situ. Ya, dan konsultasikan kepada upline Anda. Memiliki sikap yang mau belajar dan berkembang. Ingat, hidup untuk belajar, bukan belajar untuk hidup. Kalau Anda belajar untuk hidup, sebentar lagi akan layu dan punah, Bapak Ibu. Tapi kalau kita hidup untuk belajar, kita sampai akhir hayat kita belajar. Kita selalu hijau, sehingga kita selalu bertumbuh, dan kita bisa berbuah, Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah merasa puas, merasa enak, nah, di sini Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita berani berubah. Anda tahu nggak kenapa Nokia punah, Bapak Ibu? Nokia punah, bukan punah secara benar-benar ya, tapi tergeser karena mereka tidak berani berinovasi, mereka tidak berani berubah, Bapak Ibu. Dari handphone yang lama menjadi Android, Bapak Ibu. Sementara Samsung ya begitu luar biasa melakukan inovasi dan akhirnya mereka yang menguasai pangsa pasar smartphone saat ini. Dan itulah yang terjadi kepada dinosaurus. Kenapa dinosaurus punah sementara binatang-binatang yang lain sampai hari ini bertahan? Karena dinosaurus tidak mau menyesuaikan zaman, Bapak Ibu. Dia tidak mau berubah dan akhirnya dia punah. Nah, jangan sampai kita punah karena kita tidak mau berubah. Kita tidak mau belajar, kita tidak mau berkembang. Dan itu yang membuat kebanyakan orang bukannya sebenarnya dia tidak berhasil, tapi dia berhenti terlalu awal karena dia tidak mau belajar. Ini checklistnya, Bapak Ibu. Core personnya kita, Anda harus punya dream book, tempelkan apa saja yang menjadi impian Anda, Bapak Ibu, rumah, kendaraan, ya ibadah, ya keluarga, ya tamasya, hobi dan sebagainya. Dan miliki daftar nama minimal 100 nama. Di daftar handphone kita ini ada 500.000, 2.000, Bapak Ibu. Ya, minimal 100 nama. Pindahkan menjadi daftar nama aset. Presentasi 8 kali per bulan, ditingkatkan ya. Sponsori minimal 2 member di jalur kiri dan 2 di kanan. Ya. 2 di kiri, 2 di kanan. Setelah itu 2 lagi di kiri, 2 di kanan. Berapa banyak, Pak? Terserah Anda, semampunya Anda. Ya, semakin banyak Anda mensponsori orang, semakin bagus. Karena Anda punya bibit semakin banyak. Kalau Anda menabur benih semakin banyak, berarti kemungkinan, probabilitasnya, kemungkinan tumbuhnya semakin besar, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda hanya menaburnya sedikit, ya tumbuhnya sedikit. Jadi pastikan Anda menabur sebanyak-banyaknya. Rekan saya Pak Mampu itu mungkin saat ini total hampir 100 orang, 50 kiri, 50 kanan, yang beliau rekrut sendiri, Bapak Ibu. Wow, ini investasi yang luar biasa. Ini aset yang luar biasa. Suatu saat Bapak Ibu kalau bertumbuh, wow, berkembangnya, percepatannya luar biasa sekali.
Ya, memakai produk seperti yang tadi Bapak Ibu, kita harus pakai produknya, memiliki dan membaca buku Bapak Ibu, ya, berpikir dan berjiwa besar, bagaimana mencari kanan mempengaruhi orang lain. Anda bisa cari di e-booknya Bapak Ibu, ya, Anda bisa baca di situ. Berlangganan e-learning ini nanti ke depan kita akan belajar bersama-sama. Anda akan dapatkan 2 materi setiap bulan, dan masing-masing member nanti yang menjadi core person itu membayar kontribusi 100.000. Nanti setiap core person itu nanti akan mendapatkan PIN, nanti akan mendapatkan sertifikat sebagai mereka yang sudah berhasil menjadi core person. Wow, keren. Mengikuti pertemuan online dan offline Power System 101 bisa mengoperasikan back office. Jadi Anda harus bisa mengoperasikan back office karena ini kantor Anda. Secepatnya kuasai. Karena uang Anda di situ, aset Anda ada di situ, jadi cepat-cepat menguasai back office Anda. Setiap Senin Pak Andrew membawakan materi ini bagaimana mengoperasikan back office, jadi Anda bisa belajar lebih dalam di sana. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang saya bisa sampaikan malam hari ini. Artinya Bapak Ibu bahwa kita punya kesempatan untuk berubah. Kita punya kesempatan untuk melakukan satu terobosan di masa yang akan datang. Dan ini adalah momentum yang sangat tepat buat kita. Jadi Bapak Ibu, pastikan bagi Anda yang mau serius di bisnis ini, pegang erat-erat tangan upline aktif Anda, konsultasikan segala hal kepada mereka, nanti mereka akan membantu Anda Bapak Ibu. Kalau seandainya ibarat telur Bapak Ibu, akan jauh lebih baik kalau telur itu pecahnya dari dalam, bukan dari luar. Kalau telur itu pecah dari dalam Bapak Ibu, dia akan menghasilkan anak ayam, akan menghasilkan kehidupan. Kalau motivasi itu dari dalam, itu akan menghasilkan kehidupan, akan menghasilkan energi yang luar biasa. Jangan telur itu pecah dari luar Bapak Ibu. Kalau pecah dari luar jadi telur mata sapi Bapak Ibu, telur dadar dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, milikilah motivasi, milikilah impian yang kuat di bisnis ini. Kita, Tuhan sudah menyediakan kendaraan ini buat kita. Badai ada di luar sana Bapak Ibu. Tetapi tergantung bagaimana kapal yang kita gunakan. Kita bersyukur ada di Magic Life. Di tengah pandemik yang begitu, kalau saya boleh bilang memprihatinkan, bahkan sempat mencekam waktu itu, kita bersyukur kita bisa survive dan kita bisa sehat walafiat. Itu semua kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Kita bersyukur kita memiliki produk yang unggul, produk yang luar biasa. Dan kita sudah banyak menolong orang. Dan ini adalah panggilan kita, ini adalah pelayanan kita untuk menolong orang sebanyak mungkin untuk bisa tetap hidup sehat dan umur panjang. Kita bisa menikmati hidup yang jauh lebih lama Bapak Ibu dan orang-orang yang kita cintai. Dan selain itu, kita juga bisa mendapatkan hasil dari bisnis ini yang kita bisa pakai untuk memberkati keluarga kita, memberkati orang-orang di sekeliling kita, dan kita juga bisa memberkati negara ini. Jangan tanyakan apa yang Anda berikan kepada negara, tapi tanyakanlah apa yang Anda bisa berikan buat negara. Ini adalah tanggung jawab kita bersama-sama untuk memajukan bangsa ini. Dimulai dari siapa? Dimulai dari diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita, masyarakat kita, dan niscaya kita bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Saya Yobet Patusi bilang, konsultan entrepreneur Magic Life Indonesia, mengucapkan terima kasih Anda sudah mendengarkan saya. Sampai ketemu nanti di pertemuan berikutnya. Sukses, salam sehat, dan salam entrepreneur. Saya kembalikan ke Pak Andrew. Terima kasih.